Itu dukun beneran apa dukun abal-abal? Saya curiga dia dukun esek-esek. Dukun abal-abal. Makanya saya nggak tahu, saya bukan nggak percaya sama itu, saya percaya. Tapi di saat teman saya ngajak saya ke situ, ya udah saya ikut aja gitu. Teman saya banyak yang ke situ, banyak banget. Jauhin lingkungan pertemanan yang lama, silakan punya lingkungan teman yang baru, ya. Iya, Mas. Itu aja. Kedua, saya merasakan titik fokus pembicaraannya hilang dan timbul. Artinya, saya ngerasa konsentrasinya Ranti tuh kayaknya gampang hilang deh. Ketika saya bertanya apa, jawabannya jauh banget dari apa yang saya tanyakan. Artinya, saya ngerasa konsentrasinya hilang. Kamu ngerasa kurang tidur terus ya? Dan banyak mencari tahu ini dan itu ya. Jadi kamu tuh nggak di sini sebenarnya. Kalau tidur sih mungkin saya lebih banyak tidurnya siang. Siang saya tidur. Saya ngerasa jam biologis kamu kebalik-balik. Sehingga mempengaruhi kamu cara berpikir dan konsentrasi terhadap orang lain dan respon. Agak lama dan nggak nangkep poin yang sebenarnya yang aku maksud. Karena susah untuk berpikir dengan logika yang normal gitu ya? Iya, benar. Mudah-mudahan ini yang lendir-lendir ini tolong diobatin secara medis ya. Jangan terlambat sebelum jadi cancer. Kalau misalnya udah lama banget, kita kan nggak pernah tahu ya jangka inkubasinya bagaimana dan apa. Ya. Masa bakterinya seperti apa. Dan thank you. Kalajengking itu masih ada di rumahnya, Roy, yang kamu lihat? Ketika kalajengking itu masih ada di rumahnya, saya mau kamu tidak membunuh. Ya, seperti yang kamu bilang, tidak membunuh, tapi nggak usah pusing. Taruh aja di luar. Taruh di taman-taman gitu. Kamu rela ya? Nggak apa-apa, Mas. Nggak masalah. Jangan cari lagi tapi. Iya. Masa sih nggak cari lagi? Demi kebaikan. Kalau Mbak Ranti sendiri sebenarnya yang diinginkan tuh mimpinya bagaimana sebenarnya? Saya inginnya kita itu yang terbaik aja. Seperti apa yang terbaik menurut Mbak Ranti? Yang terbaik ya istilahnya dia pulang ke suami pulang ke dia ya, suami dia ya pulang ke saya, suami saya. Seperti Jadi itu. hidup rukun bertiga gitu ya? Ya kalau Pengennya adil gitu ya. Adil. bagi saya masalah ekonomi selagi saya masih bisa dicukupin walaupun nggak ya Gak ada masalah. masalah bagi saya. Rezeki itu udah diatur sama yang di atas. Ya, itu bisa mikir kayak gitu. Nah, apa nggak dari tadi? Oke. Jadi sebenarnya Mbak Ranti ini sudah rela dipoligami gitu ya. Dan mudah-mudahan yang sana juga rela. Kayaknya yang kedua memang rela. Iya ya, tapi Harus rela. ya mudah-mudahan sih justru nggak mengirimkan dan membalas dengan hal-hal mistis yang justru malah merugikan diri sendiri. Justru kalau mudah-mudahan nih dengan kebaikan-kebaikan terus yang dilakukan bisa membuat hati seseorang jadi luluh. Itu kali ya. Iya. Itu aja sih. Serem ya? Pisau dan merah-merah gitu kayak. Kalau kamu ngeliat ini nggak ada kepikiran apa kan? Jujur. Saya Mas Roy jujur ya. Dulu saya sempat pernah bunuh diri saya. Pernah bunuh diri? Pernah waktu itu. Jadi memori ini Pikiran bunuh diri maksudnya. Pernah saking saya nggak kuat ya, nggak kuat saya mikir, saya minum obat banyak, terus saya tiba-tiba pokoknya suami saya yang nolongin saya sudah terkapar di kamar mandi. Sampai itu waktu itu dibawa ke rumah sakit, kata dokter ini udah Depresi. banyak minum obat, katanya. Saya minum obat banyak saya. Oke. Kita ini mau apain, Roy? Oh, bawa pulang kamu siram di jalanan aja. Jalan menuju pulang ke rumah?
udah nggak ada fungsinya lagi. Jangan sampai ditemuin orang juga. Iya Mas Roy, makasih ya. Sama-sama. Ada yang mau disampaikan nggak Amanda? Ya kalau aku itu aja sih, aku mikirin apa reproduksinya apa Kesehatan reproduksinya. coba abis dari sini pap smear kayak atau apa gitu. Sudah pernah. Sudah pernah, tapi pokoknya saya sudah pernah berobat. Udah berobat. Coba pikirin kesehatan dulu. Iya, sendiri. lebih fokus ke kesehatan diri sendiri gitu mungkin yang mau iya. disampaikan Amanda. Iya, makasih Mbak. Iya. Berhenti, jangan lupa jangan pernah putus untuk berdoa supaya mengharapkan tadi baik-baik aja bertiga ya. Iya. Oke, ini boleh dibawa silahkan. Makasih ya Selamat Mas malam. Roy. Sama. Masih. Setiap perbuatan akan menerima balasan. Kebaikan akan dibalas kebaikan, begitupun sebaliknya. Kejahatan akan berbuah kejahatan. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku sering mendapat gangguan gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Wanda. Selamat malam Wanda. Malam Kak. Apa yang mau Wanda ceritakan pada kami? Begini Kak, akhir-akhir ini saya mengalami gangguan roh halus Kak. Awal ceritanya kenapa? Itu semenjak ayah saya meninggal, itu rumah itu udah ngerasa aneh, udah nggak ada ceria-cerianya, udah gelap aja, udah horor aja bentuknya. Jadi saya kayak diganggu setan, mimpi buruk. Kadang foto ayah saya jatuh di rumah, ada hal-hal yang aneh yang terjadi. Dan saya curiga karena semasa hidup ayah saya itu kayaknya dia melakukan persugihan, Kak. Oh, jadi sejak almarhum meninggal justru banyak kejadian-kejadian anehnya Iya, seperti jatuh barang. Iya, yang menimpa terutama ke diri saya. Apa tuh? Kayak mimpi buruk, kayak tiba-tiba ada yang dorong, kayak pokok macam-macam hal yang gaib gitu Kak. Kadang ada mimpi dikejar ayah yang bentuknya tuh aneh, tapi kayak dia ngejar-ngejar saya gitu Kak. Itu dalam mimpi? Iya, dalam mimpi. Jadi kayak tiap malam itu saya jangankan tidur, makan juga saya nggak enak. Pernah melihat wujud makhluk astral atau gaib gitu di rumah? Sering kayak Apa bentuknya? sekilas aja Kak, kayak hitam terus gimana ya, sekilas kayak gitu. Jadi saya merasa terganggu. Yang merasakan seperti itu hanya kamu atau semua penghuni rumah? Kayaknya semua penghuni rumah, tapi saya merasakan dengan jelas. Sampai sekarang masih terasa? Masih. Makanya saya juga minta bantuan sama dukun. Itu juga bukannya malah membaik, tapi malah makin kacau. Dan saya itu merasakan malah merasa ketakutan. Dukun itu bilang memang ada pesugihan di rumah yang Iya, pernah ada dilakukan almarhum ayah. pesugihan, iya. Pesugihannya seperti apa? Menancapkan keris di belakang rumah. Pernah ditemukan kerisnya? Iya, pernah. Oh, memang ada? Memang ada. Ki, saya mau minta santet buat bunuh orang Ki. Baik, Ini rambutnya. Ini Ki, fotonya Ki. Dan ini mahar yang sesuai Aki minta kemarin. kamu yakin akan membunuh bapakmu sendiri? Yakin Ki, saya mau dia cepat mati
supaya semua hartanya buat saya. Oke, Berarti Mbak taunya pas ayahnya udah sudah meninggal. Sudah meninggal. Oh. Jadi sebelum meninggal itu saya juga merasakan keanehan sama ayah saya itu kayak malam Jumat itu kayak sendirian di kamar, kayak bau-bau kemenyan, bau-bau mawar. Jadi ya begitulah Kak, merasakan hal-hal yang aneh sebelum dia meninggal itu. Ayah meninggalnya gimana kondisinya? Nggak wajar. Seperti apa? Dia nggak sakit, tiba-tiba meninggal. Mendadak gitu? Iya mendadak. Baik, tujuan datang ke menembus mata batin untuk apa, Wanda? Saya pengen hidup tenang Kak, tanpa ada roh. Saya ngerasa saya itu bakal jadi korban juga, jadi saya pengen tenang. Saya ingin tolong diurus, maksudnya itu tolong diusir semuanya. Saya pengen hidup tenang, normal kayak dulu lagi, tanpa ada gangguan roh halus, roh Baik. jahat seperti itu. Mudah-mudahan malam hari ini masalahnya bisa terselesaikan ya Wanda ya. Kami akan ajak Wanda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Wanda mendiami rumah bernomor 13. Lahir tanggal 15 April 1989. Dia memiliki sifat yang mandiri dan tidak suka bergantung pada orang lain. Namun, sifatnya selalu emosional dan mudah tersinggung. Entah kenapa, saya melihat banyak keganjilan di kehidupan Wanda. Jalan pikirannya penuh dengan teka-teki. Saya merasa ada yang aneh. Dan ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh Wanda. Saya melihat Wanda mengerikan sekali. Ada sosok lelaki tua bersimbah darah. Saya melihat banyak sekali urat nadi yang terputus dan bergentayangan. Kepalanya terbang ke sana kemari. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Saya ada sesuatu yang ganjal pikiran saya sih. Wanda, lahir tanggal 15 bulan 4 1989 dengan nomor rumah 13. Wanda sering merasakan kejadian gaib di rumah, terutama setelah ayah meninggal. Iya. Pernah tanya ke dukun, kata dukunnya ada pesugihan. Iya. Dan ternyata memang menemukan keris yang ditancap di belakang rumah. Iya. Dan saat ini datang ke menembus mata batin supaya bisa mendapatkan ketenangan dan hidup normal. Tanpa ada gangguan roh halus. Tanpa ada gangguan apapun di rumah. Karena saya merasa kehidupan saya itu terancam. Baik, ayah meninggalnya juga nggak wajar karena Iya. mendadak ya. Oke, yang merasakan semua yang ada di rumah? Ada di rumah juga. Seisi rumah merasakan hal iya, itu? kayak adik saya juga, dia gimana ya Kak, sering kesurupan, jadi kayak ada yang ganggu gitu. Jadi saya ngerasa suatu saat nanti pasti ke saya juga akan mengalami. Jadi di sana saya ketakutan. Sudah berapa lama Anda seperti ini? Semenjak ayah saya meninggal Kak Roy, Berapa tahun itu? 3 bulan. Meninggalnya 3 bulan yang lalu. Kamu turut berduka cita ya Wanda ya?